Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melakukan pelayanannya dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, ternyata ada perempuan-perempuan yang ikut rombongan Yesus untuk melayani dan membantu menyediakan kebutuhan-kebutuhan Yesus dan ke-12 murid-muridnya. Perikop Injil hari ini menyatakan secara jelas tentang perempuan-perempuan itu. Beberapa nama disebutkan oleh penginjil Lukas, yaitu Maria Magdalena, dari dirinya 7 roh jahat telah diusir, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, dan Susana. Di samping itu masih ada banyak wanita-wanita lain. Mereka berasal dari berbagai lapisan sosial. Saudara-saudari, perikop Injil tadi mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu melayani rombongan Yesus itu dengan kekayaan mereka. Bahkan di saat akhir hidup Yesus, sewaktu dia disalibkan, ketika murid-muridnya meninggalkan dia karena takut, justru diceritakan dalam Matius bab 27 ayat 55 bahwa ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Dan lagi, yang pertama kali menjenguk kubur Yesus adalah para perempuan, yakni Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Saudara-saudari, apa yang mendorong mereka melayani Tuhan? Perempuan-perempuan yang mengikuti dan yang pergi bersama dengan Yesus itu adalah mereka yang telah mengalami pertolongannya dalam hidup mereka. Mereka pun bertekad mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan sebagai perwujudan syukur. Mereka menyediakan segala keperluan Yesus beserta rombongan dengan mempergunakan harta milik mereka. Mereka bukan hanya pengagum, namun mereka adalah peserta juga. Mereka bagian dari kelompok para murid dengan peran dan fungsi yang mereka bisa. Mereka bagaikan keluarga besar yang selalu berkelana untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari perikop Injil hari ini? Pertama, kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan menggereja, setiap anggota mempunyai tugas dan peran masing-masing. Wadah kesatuannya adalah gereja.
Semangat spiritualnya adalah berkarya sebagai murid-murid Kristus. Seperti para murid yang terbagi dalam beberapa gugus peran, demikian juga saat ini dalam hidup menggereja pasti ada pembagian gugus peran. Masing-masing mempunyai peranannya. Jadi bersama-sama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kedua, panggilan melayani itu muncul dari dalam hati atas perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan. Maka jika melayani karena popularitas, pelayanan itu tidak akan total dan akan mendapat banyak kekecewaan. Perjumpaan itu merupakan perjumpaan yang personal dengan Tuhan, atau perjumpaan melalui pribadi tertentu yang sampai pada pengalaman akan Tuhan yang menyembuhkan rohani atau jasmani. Ketiga yang patut direnungkan adalah pertanyaan, di mana posisi kita saat ini? Sebagai pendengar, pengagum, atau peserta dalam pelayanan kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. God bless you.